بعد أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita panjatkan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Paling minimal kita mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak bergerak apapun yang ada di atas dunia ini kecuali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki andil di dalamnya. Termasuk diantaranya adalah kehadiran kita di dalam majelis yang penuh keberkahan ini, yang penuh kenikmatan ini, yang penuh dengan rahmat ini adalah semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebabkan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka tersingkaplah al-qawlu kullu zulmatin, tersingkaplah segala zulumat, segala kegelapan yang kemudian menjadi penyebab kita manusia kebanyakan tersesat jalan. Makanya disebutkan oleh ulama, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ke dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allahu waliyul ladina amanu, Allah itu adalah al-wali, Allah itu adalah pelindung, Allah itu adalah pelindung. Allahu waliyul ladina amanu, pelindungnya orang-orang yang beriman. Yukhrijunahum minal zulumati ilan nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari ketersesatan menuju kepada petunjuk, dari kebodohan menuju kepada pengetahuan, dari kejelekan menuju kepada kebaikan. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Kita ketahui bahwa yang dimaksud orang kafir itu adalah orang-orang yang tertutup hatinya dari keimanan kepada Allah. Awliya'uhumut taghut, dan taghut, wali-wali mereka itu adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan orang-orang ini karena mengikuti orang-orang kafir dan mengikuti taghut. Taghut ini adalah sesuatu yang memalingkan mereka dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, memalingkan mereka dari keimanan menuju kepada dari cahaya menuju kepada kegelapan. Jadi apa saja di atas dunia ini, saya ulangi, tolong dicamkan ini oleh-oleh dari tempat ini pulang ke rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak, nasihat saya, tolong dicamkan baik-baik.
tidak menjamin antum semua ada di sini terus antum itu tidak bisa tersesat, pasti akan tersesat, atau antum itu akan bisa saja kembali kepada kejahilan dan kejahilian antum, kejahilan dan kejahilian kita, kembali lagi kepada keburukan yang dulu kita tinggalkan. Ini perlu kita hati-hati firman Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya itu karena tidak menjamin, kita minta doa kepada Allah senantiasa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau kembalikan hati-hati kami ini yang sudah Engkau beri cahaya iman, cahaya ketakwaan, cahaya kebaikan, kembali lagi seperti dahulu. Jangan sampai. Ini Allah perintahkan kita mendoakan diri kita sendiri, ya. Dan orang-orang yang kafir dan mereka meminta perlindungan kepada togut mereka, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Togut itu membawa mereka dari cahaya menuju kepada kesesatan, menuju kepada kegelapan. Apa itu togut? Togut itu adalah segala sesuatu yang memalingkan engkau dari Allah. Pekerjaan, jabatan, kesaktian, ini semua togut, ya. Pekerjaan, jabatan, kesaktian, ini semua togut yang memalingkan kita dari Allah. Minan nuri ila zulumat, dari cahaya menuju kepada kegelapan. Dan Allah kunci ayat ini, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Makanya kita perlu berhati-hati, ya, perlu berhati-hati akan perjalanan hidup kita yang sementara di atas dunia ini. Ya, terlalu banyak hal-hal yang membuat kita menjadi lupa kepada Allah, bahkan mengembalikan kita kembali kepada hal yang dulu, ya, yang kita sudah tinggalkan, kita balik lagi. Siapa yang jamin usia kita? Ya, kalau sekarang ini kita dicabut nyawanya oleh Allah, alhamdulillah. Makanya kita minta kepada Allah, Rabbana, ya Allah, seperti yang biasa kita. Makanya ini saya minta antum itu hadirlah, datang waktunya tepat ketika kita Ratibul Hadat. Di situ itu ada doa, ya Allah, jadikanlah kami ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan dalam doa kita terakhir, ya Allah bila, ya Allah bila, ya Allah bihusnil khotimah. Itu doa-doa yang ada di Ratibul Hadat itu bukan doa-doa sembarangan. Doa-doa yang dibuat sesuai dengan asar dari Nabi, dan doa yang dibuat oleh salah seorang waliullah, Al-Habib Al-Haddad. Ya, kita udah malas berdoa masalah itu. Terus Ratibul Hadat yang setiap malam Jumat kita pun juga malas, ya. Jadi kita ini malas berdoa kepada Allah. Kita harus rajin berdoa kepada Allah lewat zikir-zikir. Paling tidak 1 minggu sekali, ya. Jadi, saya sendiri berupaya untuk menyisihkan waktu yang ada ini. Mumpung malam Jumat, ya, malam berkah, ya, alhamdulillah. Apapun itu, ya, pekerjaan, kalau malam Jumat upayakan. Kayak sekarang ini kan teman-teman jamaah ini sudah banyak yang paham, ini malam Jumat free. Ini malam Jumat ini untuk Allah. Ya, malam dan Jumat ini untuk Allah. Ya, semuanya untuk Allah. Subhanallah. Coba diniatkan kuat-kuat itu. Ya, diniatkan kuat, bulat-bulat diniatkan itu, supaya kalau kita kembali kepada Allah, ada yang kita istiqomahkan amaliyah kita.
Karena untuk istiqomah itu memang berat. Ya, upayakan istiqomah. Ya, upayakan istiqomah. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang istiqomah walaupun sedikit. Ya. Sudahlah kita tidak baca surat Yasin. Masa Ratibul Hadat aja enggak. Ya, zikir-zikir aja enggak. Ayo, ya. Apalagi ini kita mau cari di atas dunia. Sudah cukup 6 hari kita mencari rezeki. Jadikan 1 hari itu untuk kita istirahat. Kenapa? Nabi sendiri mengatakan kan, wa'idul fuqara. Jumat itu adalah hari rayanya kita. Kalau Idul Fitri kita kerja nggak? Hari raya aja bagi kita. Dan ulama kita mengatakan, ulama mursyid tasawuf kita mengatakan, malam Jumat itu adalah dan siangnya Jumat itu adalah hari rayanya para salikin. Orang yang tasawuf itu hari rayanya itu hari Jumat. Kenapa? Mereka akan isi dengan berbagai macam amal-amal ibadah. Memang mereka free di malam Jumat. Ada memang waktu-waktu free yang mereka buat. Kalau setiap minggu sekali itu adalah, kalau setiap hari adalah kapan? Setiap tengah malam mereka tahajud. Setiap 1 minggu kapan? Setiap Jumat. Setiap bulan kapan? Setiap di pertengahan bulan purnama 13, 14, 15 mereka pakai itu untuk ibadah maksimal. Setiap bulannya, setiap tahunnya kapan? Ramadan, kemudian Rabiul Awal, Mauludan, kemudian Rajaban, mereka gunakan itu betul-betul untuk ibadah. Muharram mereka gunakan banyak untuk ibadah. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kalau malam Jumat, mohon maaf, malam Jumat ini free. Saya tidak akan jualan chicken lagi. Ya, anak saya jualan. Itu enggak apa-apa. Alihkan. Saya tidak jualan bakso, tapi bini saya jualan. Saya tidak. Bang Mukri, kenapa tidak ke Kelok? Ustaz, malam Jumat ini free untuk Allah. Masa mujahidin mereka berjuang di Palestina untuk Allah mau mati? Kita, apa andil kita untuk agama Allah? Hanya 1 hari aja. Dalam hadis dikatakan, ribatul fi naharin wa lailatin khairun min saumi syahrin wa qiyamil syahrin. Berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin sehari semalam itu lebih baik daripada kita melakukan sholat selama 1 bulan qiyamul lail dan berpuasa selama 1 bulan qiyamul lail, berjaga-jaga di perbatasan kaum muslim untuk keamanan. Apa sangkut pautnya Ustaz setiap malam Jumat? Nih saya kesini. Ya, hakikatnya saya pernah omongkan dalam ngantuk kamu kri juga, ngantuk duduk ya. Sakit di pak, dia. Maju ke depan, biar sakit. Saya pernah mengatakan di forum ini, di majelis ini, antum itu jangan mengira ini kebaikan kita zikir ini untuk kita. Tidak. Kita ini boleh dikata sebagai pasaknya bumi, supaya Allah tidak datangkan bencana di kampung kita. Karena kenapa? Allah melihat kita yang menghidupkan agama Allah. Kalau Allah melihat ada orang-orang solid di situ yang masih solid, yang masih mendakwahkan agama Allah, Allah tidak akan timpakan di situ satu mara bahaya. Berarti maksudnya apa? Sama saja ketika kita ribat. Kita kan bukan tentara, kita mau ribat di mana? Kita mau berjaga-jaga di perbatasan di mana? Kita bukan tentara.
Nah, ribat kita apa? Ribat kita adalah mencegah turunnya azab Allah dengan zikir, wiridan, solawatan, ratiban yang kita lakukan. Dan itu sudah terbukti di kampung ini. Boleh tanya sama Pak Waria dulu sebelum kita ramaikan ini, hampir setiap minggu terjadi kecelakaan di jalanan ini. Dan itu depan mata saya. Bagaimana caranya? Makanya adalah seorang Habib itu, salah seorang Habib dalam ceramahnya dia katakan, cara kita menolong Palestina sekarang ini, kalau kita mengirimkan tentara itu susah. Caranya gimana? Kuatkan sholatmu berjamaah, hindarkan dirimu dari maksiat, perbanyak doa untuk mereka. Itu cara menolong orang-orang di sana. Saya bilang benar juga ini. Karena kiriman kita akan sampai ke sana. Doa kita kepada Allah diterima, Allah kabul. Dan Allah selamatkan saudara-saudara kita karena doa kita. Makanya itu seperti ini yang kita buat. Jangan kira ini tidak tembus sampai sudah tembus. Tapi Ustaz masih dibom. Tidak masalah, kan sudah cerita kemarin. Tidak ada masalah mereka meninggal dan mati syahid. Tapi Allah jaga itu tanda. Dijaga oleh siapa? Para mujahidin dan tentara-tentara Allah dalam bentuk apa? Malaikat-malaikat Allah yang membantu para pejuang-pejuang di sana. Dan itu terbukti. Doa-doa kaum muslimin kita, termasuk doa-doa kita dari sini. Jangan pernah meremehkan nama-nama ibadah kita. Ya, karena kalau Allah sudah redha, saya pernah sampaikan lagi di majelis ini. Saya ulangi penyampaian saya. Antum berzikir kepada Allah, la ilaha illallah. Antum zikir Allah, Allah. Berapa kali antum sebut? Banyak kan? Tak terhitung Ustaz, tak dapat saya hitung lagi. Dibanding Allah sebut nama antum sekali, mana yang lebih mulia? Sekali seumur hidup antum punya nama disebut sama Allah, itu lebih baik daripada antum sebut nama Allah sepanjang hidup antum. Tapi untuk bisa mendatangkan nama kita disebut oleh Allah, ya, itu tidak mudah. Tapi ada sabda Nabi SAW yang kita jadikan sebagai standar, sebagai ukuran, sebagai cara, sebagai metode supaya nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di majelis ilmu seperti ini. Kata Nabi SAW, la yajtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna 'alaihim ayatu yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa khafathumul malaikah, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul orang-orang, mereka semuanya berkumpul itu kecuali mereka belajar membaca Quran, mengajarkan agama Allah, kecuali mereka itu di situ akan dinaungi sakinah, ketenangan. Diliputi mereka dengan rahmat. Dibentangkan sayap malaikat di atas mereka dan nama mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama kita yang ada di sini Allah sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama kita. Ya. Para jamaah sekalian jemaat Allah, kita masuk pada pembahasan yang ke-15, pada bab yang ke-15. Kita kirimkan suatu Fatihah untuk beliau. Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaqil Fatihah. Waqala Ahmad ibnu Athaillah, Syekh Ahmad ibnu Athaillah di Kitabil Hikam Al-Athaiyah, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa biwujudin bimawjudin ma'ahu. Beliau mengatakan bahwa
Di antara bukti mimma yadullu ala wujudi qahrihi, di antara bukti yang menunjukkan adanya qahri, kebesaran, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, an hajabaka anhu, yang luar biasa adalah dia dapat menghijab engkau, ya, bima laysa bimawjudin ma'ahu, daripada melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada wujudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah dia bisa menghalangimu dari melihatnya dengan sesuatu yang tidak ada. Wah, ini bingung dijelaskan. Ya. An hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Ya, di antara tanda kekuasaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kamu terhijab oleh alam-alam kauniyah ini. Oh, banyak, Pak. Kita ini banyak terhijab, banyak manusia yang terhijab. Ya. Kenapa dia terhijab? Karena dosa, karena maksiat. Ya. Apa maksudnya yang dosa terhijab? Itu saya sudah bahas tadi. Ya. Orang-orang yang terhijab dari Allah, ya, dia punya terhijab itu adalah terhijab karena al-kauniyah, terhijab dengan makhluk-makhluk Allah ini, itu maksudnya. Terhijab dengan makhluk-makhluk Allah. Bingung juga ya? Masih bingung ya? Nah, ini maksudnya. Sekalipun dia itu orang pintar, sepintar apapun dia, tapi kalau Allah hijab dia dengan Allah, karena Allah Maha Perkasa, Al-Qahhar, Dia Maha Perkasa, dia tidak akan bisa melihat Allah. Pintar itu tidak menjamin antum bisa melihat Allah. Contoh, kita tengok di DPR itu orang kelahi kan di Palembang kursi, ya. Kita tengok kan orang-orang berantem yang nggak jelas. Kenapa itu terjadi? Karena dia dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menjamin orang-orang yang pintar itu bisa melihat Allah. Bukan melihat zatnya, ya. Melihat rububiyahnya Allah, melihat hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ada di dalam atau di sebaliknya. Disebabkan apa? Karena sangat tebal sekali, ya, awan-awan dosa hijab dinding yang ada di dalam kalbunya. Ini ya, ada orang dikasih rezeki sama Allah. Saya mohon izin, mohon maaf saya bahas lagi. Ada orang dikasih rezeki sama Allah. Kalau dia terhijab, Pak, dia tidak akan syukur. Dia akan tamak. Dia tamak dengan dunia. Dia tidak syukur kepada Allah. Itu menyakiti siapa? Menyakiti Allah. Artinya kamu orang itu tidak melihat yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Mentang-mentang nggak banyak,
Harta nggak banyak, terus kita kufur sama Allah, terus kita tidak mengucapkan alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Itu namanya kita berhijab. Itu namanya kita berhijab. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, sebutkan sama beliau. Tapi orang-orang yang tidak terhijab oleh Allah, maka dia melihat di sebalik itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala nikmatillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki kepada. Terus penyakit yang kedua yang akan muncul ketika dia tidak melihat Allah, dia terhijab, dia akan stres. Tapi kalau dia melihat Allah dalam sebalik itu, dia akan tumaknina, dia akan damai, dia akan tenang, dia akan bahagia. Ini kebalikannya ya, antara yang mastur, mahjub, dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah. Apa penyebab sehingga terhijab? Apa penyebab sehingga orang itu terhijab? Ulama kita mengatakan dalam kitab Al-Hikam ada 4, dan itu yang seringkali menjadi perhatian kita dalam zikir lataif. Ya, ingat baik-baik, ini oleh-oleh pulang ke rumah supaya kita rajinkan zikirkan di sini. Yang pertama adalah karena ada sifat bahimiyah dalam diri kita. Dan setiap orang itu punya sifat bahimiyah, terkecuali mereka yang mujahadah, yang bersungguh-sungguh untuk mengalahkan sifat bahimiyah. Yang kedua, sifat subu'iyah. Yang tadi bahimiyah binatang ternak, yang kedua sifat subu'iyah binatang buas. Nanti saya akan uraikan. Yang ketiga, di dalam dirinya ada sifat-sifat syaitaniyah. Yang keempat, pada dirinya dia mengambil sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Ini sambil ngantuk-ngantuk pun enggak apa-apa. Yang penting masuk. Nah, tapi direkam ya. Saya akan jelaskan. Yang pertama, kenapa orang itu terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ulama mengatakan terbagi 4 ini penyebabnya. Yang pertama adalah pada dirinya sangat kuat sifat subuh, sifat bahimiyah. Apa itu sifat bahimiyah? Memperturutkan hawa nafsu binatang ternak. Apa keinginan binatang ternak? Makan, minum, kawin, tidur, turu, bersenang-senang. Nih, makanya ada namanya puasa. Ada namanya menahan nafsu. Ada namanya menahan rasa malas. Ada namanya ya menahan kantuk. Kalau memang mau tidur sekali ya tidur. Tapi kalau tidak tidur jangan tidur terus. Sayang mempunyai ibadah di atas dunia. Ya, pikiranmu banyak urusan makan. Tidak jauh beda dengan itu bahimiyah tadi. Mohon maaf, saya mohon maaf. Ini kita mencari sosok nasi, istilahnya. Mencari sosok nasi terus sudah banyak betul suap-suapan di kita kan. Jangan itu yang menjadi tujuan pokok kita ya.
Jangan kita sama dengan binatang ternak. Carilah rezeki Allah yang baik-baik. Untuk apa? Alihkan untuk ibadah, supaya bermanfaat apa yang kita cari. Ya, untuk makan. Kenapa makan? Untuk supaya kuat tulang rusuk dalam rangka, tulang punggung dalam rangka untuk beribadah. Nah, itu benar. Ya. Karena kenapa? Apalagi zaman sekarang ini. Ya. Makan sana, makan urusannya mahal. Ya. Kuat. Saya punya guru namanya Ustaz Abdul Rahman Muhammad. Saya belajar ilmu zuhud sama beliau dan ilmu puasa, ilmu ibadah. Itu makannya sedikit ya, sampai kekurusan. Tapi untuk urusan ibadah ada tangan, sholatnya, baca Qurannya, zikirnya, tahajudnya. Jangankan tahajud, sholat biasa aja, Pak. Kalau sholat isya itu bisa 20 menit. Saking apa? Aduh, sakit kepala saya kalau ikut dia terus. Ya, subhanallah. Namanya Kiai Haji Abdul Rahman Muhammad. Ya, dia bukan sekolah dari lulusan pesantren. Ya, tapi ibadahnya luar biasa. Karena pola hidupnya itu dia mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi makan, memperbanyak ibadah. Mengurangi tidur, mengurangi makan, memperbanyak ibadah, memperbanyak belajar. Dia zuhud. Dia belajar sama beliau. Ya. Kalau kita sudah bisa menguasai ini, insya Allah akan singkapkan kita punya kalbu. Karena kita tidak terlalu terpengaruh sekali dengan duniawiya. Ya. Duniawiya kita kerja, tetapi ada masa yang memang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pertama. Yang kedua, sifat subu'iyah, sifat binatang buas, menzalimi orang, marah-marah nggak ketulungan, suka kelahi, suka bertengkar, suka menang sendiri, ya, suka yang mau didengar orang, ya. Kita mulai. Ya. Semua orang punya potensi itu. Yang pula kalian tengok, ini kawan ini kayak gini modelnya, jangan. Ya. Saya katakan ya lagi, semua orang ada potensi itu dalam dirinya. Ya, maka itu dikikis. Sudah paham di latifah mana dia kan? Latifah yang keberapa ya? Sifat subuhiyah yang kita mau kikis. Kopi. Hah? Kopi. Ini apa? Latifatul apa? Qol. Ini apa? Latifatul apa? Ini apa? Latifatul ini apa? Ini apa? Ini? Nah, benahin. Di mana yang paling menguat kita di situ, banyakkan zikir di sana. Supaya terang kalbu kita, terang musyahadah kita, terang biar mukasyafah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak mudah marah jadinya. Pikiran kita jernih. Orang itu mudah marah, ya, mudah emosi, karena kalbunya tidak tenang. Ngomong bisa Ustaz, praktiknya susah. Caranya gimana? Lihat Allah di sebalik kita. Orang bisa buat kita marah. Orang buat kita marah misalnya kan. Tapi kita tidak melihat orangnya itu. Kita melihat di sebalik dia itu siapa. Kalau kamu baik, tidak ada salah, berarti Allah uji kamu. Allah uji kamu. Tapi kalau kamu salah, dimarahin orang, berarti Allah mencela kamu. Allah memarahin kamu lewat marahnya orang sama kamu yang buat salah. Sudah, itu kita melihatnya di sebalik kita.
Kalau kita dimarahin orang karena dan kita tidak salah di situ, kita tengok, ya Allah uji saya punya kesabaran. Pahami nggak untuk mengikis bahan dia ya, memasubuhi ya. Terus kalau kita memang salah dan kita kena marah, ucapan alhamdulillah, Allah ingatkan saya memang saya salah. Terima kasih saudara. Susah itu Pak. Yang ada apa mana-mana. Misalnya kita kembali, Pak, Bapak, saudara sekalian, andaikan kejadian sewaktu saya dihakimi tanpa kehadiran saya dan kalian mengambil tindakan apa misalnya, tindakan marah, keluar marah kalian di persidangan di masjid itu, ya kan, tidak sabar kalian, tidak tabah kalian, tambah tidak karu-karuan majelis kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan, bahkan semakin menguat langkah kaki kita insyaallah. Ya. Karena kenapa? Kita tidak melihat sosok orang itu. Dia siapa sih? Mulutnya yang menggerakkan juga Allah. Tapi dia perbuatan, dia tanggung dosanya. Dia tanggung dosa. Salah kita tidak salah. Kita meyakini kita berada di jalan yang benar. Tapi kalau kita salah terus dimarahin orang, ya sudah, itu Allah lagi memarahi kita. Ya. Jadi kita tidak jadi marah. Susah belajar. Tidak mungkin langsung teplok langsung. Tambah betul ente ini. Sama betul ente ini. Pelan-pelan. Ya. Ini semua di depan saya ini banyak ini mantan-mantan pendekar Lokajaya. Kalau saya tidak suruh sabar-sabar kemarin, naik sudah. Ya kan Pak Waria? Saya itu pikir-pikir nanti kalau Pak Waria yang naik hitam ini kayak gimana? Saya dengar Bang Haidir ini, kalau Bang Haidir sampai sempat loncat, waduh. Kalau Pak Waria udah hilang Pak. Si Pitunya udah hilang. Apa? Si Pitunya udah hilang. Tapi masih ada CGI. Ya pelan-pelan. Yang kedua, yang ketiga, sifat syaitan. Apa sifat syaitan? Hasad, iri. Hasad itu dari awal setan hasad sama Nabiullah Adam alaihissalam. Di dalam diri kita ini ada sifat-sifat hasad. Jangankan kita di dalam sini aja ada hasad. Ustaz ini lebih dekat sama si Pola, sama saya kok enggak. Itu sifat-sifat yang ada dihasilkan dari sifat syaitannya. Tidak bisa kita pungkiri itu. Mau kita mau ngomong apa, karena itu berkaitan dengan kolbu hati. Ini Ustaz ini kok jarang, misalnya Pak Waria, Ustaz ini kok jarang lagi ke saya ini, kok sama Risan terus, itu Ustaz tidak adilnya, banyak kan? Ya. Misalnya, ini Ustaz kok di tempatnya Bang Samsul terus, tidak ke tempatnya saya Bang Reno. Jangan seperti itu, ya. Hei, saya mohon maaf, ya. Bukan karena apa, ya karena satu dan kondisi lain hal. Diri saya pun juga hanya satu. Andai kan saya bisa membelah diri kayak ulama-ulama dulu, bagi-bagi sudah diriku ini. Ya, satu malam saya tempatnya Bang Risa, sekali dua ada juga di tempatnya Pak Waria kan. Oke. Jadi para jamaah sekalian rahimahullah, itu sifat syaitan. Iri, dengki, itu sifat-sifat syaitan. Ya, itu dihindari. Sifat-sifat. Kalau dia muncul, tekan. Ingat, nengok. Kalau kamu hasad, berarti kamu mengingkari nikmat Allah yang diberikan kepada saudara. Oh dia bawa mobil, dari mana dia dapat duit? Allah. Ya, itu asal dari ya. Syukuri aja, alhamdulillah.
Yang terakhir adalah mengambil sifat rububiyahnya Allah. Apa itu sifat rububiyah? Sombong. Ya. Kemudian takabur, angkuh. Ya. Sum'ah, ujub. Ini sifat-sifat rububiyahnya Allah. Yang punya kesombongan itu hanya Allah, karena Dia yang mencipta. Kita ini apa yang mau kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Rezeki dari Allah. Ya kan? Biasanya orang Jawa Barat, Pak. Biasanya Jawa Barat sombong. Sombong ya. Maka para jamaah sekalian rahimahullah, ya, maka oleh sebab itu ya ulama kita mengingatkan kepada kita, ya, bereskan semua yang ada pada diri kita yang tadi itu pelan-pelan, satu persatu, karena memang diantara tujuan kita belajar ilmu tasawufnya adalah untuk mengikis semua sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita dan memunculkan sifat-sifat yang baik. Dua-duanya ini ada potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah diilhamkan ke setiap jiwa manusia jalan ketakwaan dan jalan kebinasaan, jalan fujur. Maka kata Allah, beruntunglah orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, mensucikan dirinya, memperbaiki dirinya kalau salah, dan mempertahankan kebaikan yang ada pada dirinya, bahkan tingkatkan. Maka khaba man dassaha. Ya, saya rasa demikian dulu penjelasan singkat saya ini. Ya, urusan nanti ke masalah yang berkaitan dengan spiritual, ya sebanyak mana engkau mendekatkan dirimu kepada Allah, insya Allah tidak ada orang yang berusaha kalau tidak sampai itu usahanya. Kalau dalam bahasa syair Arab, mansara ala dorbi basar, siapa yang berjalan pasti dia sampai. Siapa yang jalan di tempat, kapan dia sampai? Ya, saya nak mau dekat sama Allah, Ustaz. Ya banyak ibadah, ya banyak zikir. Ya kalau kita itu namanya kita jadi panjang angan-angan. Ya, kita mau dapat rezeki aja, kita mau dapat rezeki ya, analogi sederhananya lah. Kita mau dapat rezeki misalnya, ya kita bekerja. Kita nggak berpangku tangan, kita bekerja. Ya. Apalagi mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita banyak melakukan ibadah. Jangan lupa saya sudah kasih itu kemarin, ya, selama 70 hari zikir kamu la ilaha illallah Allah Allah. Berat sekali, memang berat, ya, memang berat. Tidak ada yang tidak berat dalam menempuh perjalanan kepada Allah. Ini tidak ada yang tidak berat, ya. Tetapi hari ini kita sudah dipertontonkan dengan kondisi di Gaza. Saya sudah jelaskan kemarin itu dalam rangka mempertahankan iman saja. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wal ladzina amanu wa 'amilus solihati iman baik. Innal ladzina fataru minhum thumma lam yatubu adzabun jahannam wa lahum adzabul harim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalika fawzul kabir. Mereka itu dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar dalam surah Al-Mulk. Kenapa? Karena mereka mempertahankan iman. Demikianlah harga iman itu. Harga iman itu ditembus dengan mereka dimasukkan ke dalam api, dibinasakan, dibunuh. Ibu-ibu ada contohnya enggak? Ada. Siapa?
Masih toh. Ini banyak Bahaya. apa Pak? Keduluan ini. Masito. Maisaro. Kopi dulu. Karena keduluan bahaya. Ada namanya Mesal di sini. Masito. Masih toh. Masito. Dia sama keluarganya digoreng hidup-hidup dalam bejana kuali yang ada di minyak. Tapi apa hasilnya? Kuburannya sangat harum sampai Nabi pun bertanya, ini bau apa kok harum sekali? Kata Jibril, kita melintasi kuburan yang masih dan keluarganya. Bukan kuburan yang Mesal ya. Untung istrinya nggak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.